Yesus Kristus menjadikan mata hatimu tenang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat kembali dan cermati, seseorang yang mau masuk sekolah, seorang anak yang mau sekolah, mau masuk kuliah, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya dia bisa masuk ke perguruan tinggi atau universitas. Juga dalam dunia pekerjaan, orang mau melamar kerja gitu kan, dimanapun saya kira juga ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga kemudian ya orang ya melewati proses itu, melewati tahap itu. Saya di seminari misalnya, ada calon frater, calon seminaris, siapapun yang mau masuk seminari, ya ada juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, harus dilakukan supaya dia akhirnya ya layak masuk seminari, bahkan juga layak diterima di seminari. Ada syarat-syarat, ada kriteria-kriteria dalam hidup ini yang harus kita lakukan, kita penuhi supaya kita layak masuk dalam suatu lembaga, layak ikut serta terlibat dalam
suatu wilayah tertentu dalam pekerjaan atau apapun itu. Dalam dunia politik juga saya kira demikian. Akan ramai didengar cawapres itu juga harus ada batas umurnya sekian gitu kan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus dilakukan supaya ya dia masuk kriteria untuk masuk ke suatu wilayah tertentu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kalau kita renungkan kembali hubungannya soal iman. Ada salah satu syarat dari sekian banyak syarat saya kira. Jadi saya katakan ada salah satu syarat dari sekian banyak syarat untuk menjadi murid Yesus, untuk orang yang layak mengikuti Yesus. Dan syarat itu dikatakan dalam bacaan hari ini, orang yang mau menyangkal diri, orang yang mau memikul salib, dialah orang yang layak untuk menjadi murid mengikuti Yesus. Ya, dua syarat, menyangkal diri dan memikul salib. Kita mungkin mengatakan saya murid Yesus, Romo. Saya sudah dibaptis. Saya layak disebut sebagai murid Yesus, mengikuti Yesus. Bisa jadi kita mengatakan demikian, ya saya mengikuti Yesus. Saya murid Yesus. Tetapi untuk sampai pada bagian murid Yesus ini, apakah dua persyaratan sebelumnya itu sungguh-sungguh kita hidupi dalam hidup kita? Kecenderungan orang bisa jadi menjadi murid Yesus, tetapi tidak mau memikul salib, tidak mau menyangkal diri. Ya, keliru. Orang harus berani menyangkal diri, orang harus berani memikul salib, baru mengikuti Yesus. Jadi jelas alurnya, jelas prosesnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya ternyata dua hal itu yang menjadi penekanan utama dari Tuhan Yesus bagi mereka yang mau mengikuti Dia. Syarat untuk mengikuti Yesus ternyata bukan soal saya dibaptis, bukan soal saya mengikuti pelajaran-pelajaran sebelum menerima sakramen-sakramen, bukan soal ekaristi, bukan soal saya berdoa setiap hari, setiap minggu ke gereja, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Orang harus berani sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan lewat penyangkalan diri dan salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata-kata penyangkalan diri memikul salib ini ya mempunyai arti yang mendalam kalau kita lihat dan renungkan. Kira-kira apa arti dari menyangkal diri? Mengapa orang harus menyangkal diri? Apa arti dari memikul salib? Kenapa orang harus repot-repot memikul salib? Kalau ada yang lebih mudah, kenapa dipersulit? Kenapa harus melewati yang sulit? Salib penderitaan. Menyangkal diri bisa diartikan dan dimaknai sebagai kerelaan mau mengatakan tidak terhadap diri sendiri. Tidak terhadap diri sendiri berarti orang harus tegas terhadap diri sendiri, orang harus melepaskan ego. Jangan apa-apa terlalu berfokus kepada saya tanpa memperhatikan orang lain, apalagi memperhatikan kehendak Allah. Orang harus berani menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap
kenyamanan diri, terhadap apapun yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Orang harus terbuka terhadap orang lain, orang harus terbuka terhadap kehendak Allah. Pantangan kita menjadi orang yang egois di tengah situasi zaman yang semakin maju. Bagaimana kerelaan dan kepedulian kita untuk menanggalkan diri, menanggalkan kepentingan diri dan mengedepankan, menomorsatukan Allah Tuhan dalam hidup kita. Memikul salib. Apa arti dari memikul salib dan kenapa kita harus memikul salib? Orang harus siap berkorban, orang siap harus menderita, orang harus punya daya juang, berani berkorban, berani berjuang, meninggalkan kesenangan-kesenangan diri, kesenangan-kesenangan duniawi, untuk kemudian berani melangkah mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan kedua surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagai murid-murid Yesus kita harus hidup berkenan di hadapan Allah. Kita harus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Maka Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hanya memenuhi kebutuhan duniawi, hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga apa? Sehingga dikatakan lebih lanjut, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Mengikuti kehendak Allah tidak mudah. Seringkali sekali lagi kita kurang mampu untuk menyangka diri. Hanya memenuhi kebutuhan sendiri. Sudahkah Tuhan menjadi nomor satu di dalam hidup? Orang harus berani berubah dan ini godaan yang mungkin sering muncul di dalam hidup kita. Orang harus punya keberanian untuk memilih yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Orang memilih ikut Yesus untuk kesenangan, untuk kenyamanan, untuk kemudahan belaka itu keliru. Memang tujuan hidup kita manusia itu ya ingin baik-baik saja, ingin hidup bahagia, penuh dengan sukacita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali jalan untuk sampai kepada kebahagiaan sejati, sukacita sejati itu bukan jalan yang baik-baik saja. Orang terkadang harus melewati berbagai persoalan, rintangan, masalah di dalam hidup untuk sampai kepada titik kebahagiaan sejati itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesadaran bahwa orang harus menghidupi, memikul salibnya itu seringkali kendor. Seringkali orang memandang salib itu sebagai beban. Orang mencoba untuk mengelak dari salib hidup. Kalau kita melihat apa yang terjadi dalam diri Petrus dalam bacaan Injil hari ini, saya kira juga demikian yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus menjelaskan Mesias, penyelamat, anak Allah, Petrus menimpali bahwa bayangan Petrus Mesias itu adalah raja yang berkuasa, jauh dari cacat celah, yang hidup dalam kenyamanan, kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menegur apa yang menjadi pemikiran Petrus ini. Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus bukan Mesias yang hidupnya serba mudah, serba nyaman, serba enak dan lain sebagainya. Tetapi Mesias menurut Tuhan Yesus adalah Mesias yang harus menderita, ditolak, yang harus mengalami kesengsaraan,
bahkan wafat di kayu salib. Sikap Petrus inilah menjadi gambaran bahwa seringkali sebagai murid kita mencoba untuk mengelak salib, mengelak penderitaan, mencoba untuk menjauhi segala problem dan masalah di dalam hidup. Masih ingat juga peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, apa yang terjadi? Ya, Petrus sekali lagi juga meminta Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain, ya lebih baik kita di atas gunung saja. Tuhan Yesus mendirikan 3 tenda, mengalami kemuliaan, sukacita, nyaman, enak, jauh dari masalah, jauh dari keramaian, jauh dari problematika hidup, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan? Tidak, turun gunung. Banyak hal yang harus dikerjakan dan dilakukan. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sikap Petrus yang menjadi contoh gambaran bahwa dia mencoba untuk mengelak, menghindari salib. Salib menjadi beban bagi Petrus. Sebaliknya Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan kepada kita, orang yang mau mengikuti Dia harus berani menyangkal diri. Orang harus berani memikul salib. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salib adalah bagian dari hidup kita. Kita tahu bahwa dengan salib itu, ya, Tuhan Yesus dimuliakan. Jalan penderitaan yang dilalui oleh Tuhan Yesus itu akhirnya sampai kepada kemuliaan dan kebangkitan. Maka memang tidak ada kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada keberhasilan tanpa orang harus berjuang dan berusaha di dalam hidup ini. Justru dengan salib itulah ya kita belajar. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi itulah bisa jadi kita semakin dewasa di dalam hidup, dalam bersikap. Dengan problem dan masalah yang kita hadapi itulah kita mungkin semakin dewasa di dalam iman. Dan Yesus memberikan teladan itu dalam seluruh hidupnya. Dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Dan jalan sampai kepada keselamatan itu apa? Ya salib yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka ketika Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa itu, apakah kita mau mengelak dari salib hidup kita? Apakah kita mudah untuk mengeluh, mudah untuk sambat dan lain sebagainya? Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama tadi salah satu nabi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika usianya itu masih muda, masih 20-an tahun, masih muda belia sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ya awalnya Yeremia menolak panggilan Tuhan ini. Saya ini masih muda, tidak pandai berkata-kata dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jangan katakan aku ini masih muda dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang terjadi, ya akhirnya Yeremia meninggalkan kenyamanannya. Dia berani keluar dari zona nyamannya untuk ya mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti kehendak Allah, mewartakan kebaikan-kebaikan Allah. Dia merasakan api nyala Tuhan itu berkobar-kobar di dalam dirinya. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi kemudian? Dari bacaan pertama hari ini, kitab Yeremia mengatakan bahwa jalan untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan itu ternyata tidak mudah, tidak gampang. Yang terjadi apa? Yeremia yang masih muda ini ya tidak didengarkan, diolok-olok, dikesampingkan, dicemooh. Sehingga Yeremia dikatakan dia harus berteriak-teriak.
Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku setiap aku berbicara. Ya, jalan untuk mengikuti kehendak Allah menjadi murid Yesus tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Dan Yeremia mengalami ini. Dia ditolak, dia dicemooh, tidak didengarkan oleh bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan waktu dengan rahmat dan bimbingan Allah sendiri, akhirnya kita tahu Yeremia itu menjadi salah satu nabi besar dalam perjanjian lama. Dia berhasil melewati jalan sulit, jalan yang tidak mudah, lewat perjuangan, lewat pemberian diri, penyangkalan diri, lewat salib hidup yang dia lalui. Akhirnya bangsa Israel mendengarkan dia dan bertobat. Dia menjadi nabi besar pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bulan September kita menyebutnya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mengingat-ingat kembali semangat kemuritan kita, semangat untuk mengikuti Tuhan. Sekali lagi kita dipanggil untuk mempraktekkan kehendak Tuhan, melakukan atau mewujudkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita berani dan mampu, kita saya kira layak disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Tentu tantangan dan godaan sekarang ini berbeda pada zaman Petrus, pada zaman Paulus, pada zaman Yeremia. Dunia sekarang ini semakin maju, dunia semakin berkembang, semakin dipermudah gitu loh. Gaya hidup sekarang ini orang ingin yang mudah-mudah, bukankah demikian? Sekali lagi kalau bisa gampang kenapa kok milih yang sulit? Tetapi kita harus hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Orang bisa jadi terjebak dengan cara-cara yang pintas, mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya untuk kepentingan diri sendiri. Orang tidak mau berproses, orang tidak mau berusaha, orang tidak punya daya juang, sehingga menyetujui jalan-jalan pintas, jalan-jalan instan untuk kebutuhan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati, menuju ke sukacita sejati, menuju kemuritan yang sejati adalah jalan yang tidak mudah. Ini adalah jalan penyangkalan diri, jalan salib yang harus kita lalui. Kita harus punya semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban, semangat untuk berusaha di dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kita sungguh mampu meneladan apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, memilih jalan yang sulit, jalan yang penuh dengan masalah dan persoalan. Tetapi justru dengan kesempatan-kesempatan kita berhadapan dengan kesulitan itu kita belajar. Memang sekali lagi orang tidak ingin mengalami sengsara, penderitaan, susah dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kita seringkali dihadapkan pada situasi itu. Semoga kita semakin dikuatkan, punya iman dan semangat untuk melewati itu, untuk berjuang, untuk berusaha, supaya akhirnya kita beroleh sukacita bersama dengan Tuhan yang senantiasa menunggu kita, memanggil kita, sehingga akhirnya kita layak disebut sebagai pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Allah, yang hidup baik, hidup sempurna bagi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,